Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Saleh Ahmad dengan NIM 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang Personal Development Plan di manajemen kinerja. Sini jadi ntar bahasannya ada di definisi, manfaat, terus langkah menyusun PDP dan Smart Goals-nya. Jadi pertama yaitu apa itu Personal Development Plan atau definisinya. Jadi, Personal Development Plan atau PDP itu adalah dokumen terstruktur berisi tujuan pengembangan diri, kompetensi yang ingin ditingkatkan, serta langkah dan target waktu untuk mencapainya. Di sini tuh ntar ada individual yaitu jadi ntar disusun sesuai kebutuhan dan tujuan karir pribadi, ada yang terukur, jadi itu ntar punya indikator sama target waktu yang jelas. Terus ntar ada yang berkelanjutan, dimana itu ntar ditinjau dan diperbarui secara berkala. Kalau PDP di siklus manajemen kinerja sendiri itu ada di perencanaan kerja, yaitu di mana menetapkan target kerja dan kompetensinya, jadi ditetapkan gitu. Lalu ada pelaksanaan coaching, jadi ntar ada bekerja sambil dapat bimbingan gitu dari coachingnya. Terus ada evaluasi kinerja, jadi menilai pencapaian dan gap kompetensinya. Lalu di terakhir itu ada personal development plan. Nah, itu menyusun rencana pengembangan dari hasil evaluasi kinerjanya. Kenapa PDP atau personal development plan itu penting? Eh, di sini ada dua, itu pertama bagi individu. Jadi kenapa penting penting itu karena arah karirnya itu bakal jadi lebih jelas dan terarah, terus kemudian meningkatkan motivasi dan rasa memiliki, lalu juga ada kompetensi berkembang secara terukur. Kalau dari segi organisasi itu untuk penting karena kompetensi itu tim itu bakal ketek atau teridentifikasi. Terus ada talent pipeline dan suksesi lebih siap. Terus kinerja organisasi itu bakal meningkat berkelanjutan. Terus komponen utama sebuah PDP itu ada apa aja di sini? Pertama ada di tujuan pengembangan, di mana PDP itu mbak isi tujuan pengembangannya ada kompetensi atau keterampilan spesifik yang ingin dicapai. Terus ntar ada aktivitas pengembangan, isinya itu ada pelatihan, monitoring, penugasan atau belajar mandiri. Terus ada sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sumber daya yang dibutuhkan itu ada waktu, anggaran, sama dukungan atasan atau mentor. Lalu ada indikator keberhasilan. Di sini tuh ada di ukuran konkret untuk mencapai untuk menilai pencapaian, sorry. Terus ada target waktu. Di sini target waktu itu kayak deadline. Jadi ada batas waktu realistis untuk tiap tahapnya. Terus ada evaluasi dan tinjauan. Di mana di sini tuh ntar ada jadwal peninjauan ulang atau evaluasi progres secara berkala. Lalu ada langkah untuk menyusun PDP-nya. Yang pertama itu ada refleksi dan self assessment, di mana di sini itu untuk mengenali kekuatan, kelemahan dan aspirasi karir dari pribadi maupun dari organisasi. Lalu ada membandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Di sini jadi ntar ada identifikasi gap antara kondisi saat ini sama target yang bakal diberikan. Terus ada eh, menetapkan tujuan pengembangan. Jadi ntar menggunakan kerangka SMART agar tujuan realistisnya itu terukur. Terus ada yang keempat yaitu menyusun aktivitas dan jadwal. Jadi untuk menentukan cara belajar dan deadline tiap aktivitasnya. Yang kelima ada mendiskusikan dengan atasan atau mentor. Jadi rencana yang diajukan itu sesuai dengan kebutuhan tim atau organisasinya. Terus yang terakhir ada di jalan eh, pelaksanaannya, gimana jalankan, pantau dan tinjau ulang. Jadi evaluasi progres itu ntar secara berkala dan sesuai rencana. Lalu kan tadi sempat disinggung menggunakan smart.
Nah, SMART itu apa aja? Di sini ada SMART itu specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Dari spesifik itu tujuan dirumuskan secara jelas dan spesifik. Measurable, di mana memiliki indikator yang dapat diukur, achievable, jadi realistis dengan sumber daya yang tersedia, relevan, selaras dengan peran dan tujuan karir, time bound, memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Lalu di sini ada self assessment itu sebagai titik awal. Jadi tadi udah pakai SMART, sekarang pakai SWOT, di mana ada strengths atau kekuatan, di mana kompetensi dan pencapaian yang sudah kuat. Lalu ada weakness, yaitu area yang perlu atau kelemahan di sini, mana area yang masih perlu ditingkatkan. Lalu ada opportunities, di mana peluang belajar, proyek dan atau peran baru, dan threats atau tantangan eksternal yang bisa menghambat. Lalu di sini ada peran atasan. Jadi peran atasan itu untuk ngasih feedback. Jadi ini bukan cuma tugas individu. Di sini atasan itu berperan sebagai fasilitator, di mana yang tujuannya itu untuk membantu menyelaraskan PDP dengan kebutuhan tim, menyediakan akses sumber daya, dan memberi umpan balik yang membangun secara berkala. Jadi ntar tuh ada coaching berkala, akses sumber daya, feedback konstruktif, dan dukungan peluang baru. Lalu ada realita implementasinya tuh ada tantangan dan tantangannya. Nah, tantangannya ini satu yaitu kurang waktu untuk fokus pada pengembangan diri. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan terlalu umum dan atau tidak realistis. Ketiga itu minim dukungan atau feedback dari atasan. Yang keempat ada PDP dibuat lalu tidak pernah ditinjau ulang gitu. Solusinya lalu ada solusinya gimana di sini? Untuk tantangan yang kurang waktu untuk fokus pengembangan diri, itu solusinya adalah alokasikan waktu khusus dan jadikan bagian dari rutinitas kerja. Karena kalau kita udah jalan itu sebagai habit kan, jadi kita tidak merasa terbebani lagi gitu. Jadi udah kayak keseharian kita sehari-hari aja gitu. Lalu untuk tantangan yang tujuan pengembangan terlalu umum dan tidak realistis itu solusinya pakai kerangka SMART tadi. Jadi eh didiskusikan dulu kira-kira karena kan tadi ada measurable, achievable atau enggak gitu. Jadi eh, tujuannya apa? Tujuannya itu bakal realistis buat dicapai gitu. Jadi nggak apa ya nggak halu gitu. Lalu yang minim feedback itu solusinya ada bangun komunikasi rutin dan sepakati checkpoint bersama. Jadi sebelum itu jadi kayak deal-dealan dulu gitu. Uh, Terus untuk yang PDP dibuat lalu tidak pernah ditinjau ulang itu solusinya yaitu jadwalkan evaluasi berkala misalnya tiap tiap 3 bulan gitu. Jadi agar PDP ini nggak cuma di awal doang lalu nggak dilaksanakan, di ntar bakal ada evaluasi setiap kayak misal sebulan sekali atau beberapa bulan sekali seperti itu. Lalu ada PDP sebagai investasi berkelanjutan untuk kinerja terbaik. Jadi PDP itu menghubungkan hasil evaluasi kinerja dengan langkah pengembangan nyata ke depan gitu. Lalu ada tujuan yang smart dengan apa dan dukungan atasan itu menjadi kunci keberhasilan implementasi. Sama PDP itu perlu untuk ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan tidak dilakukan cuma di awal doang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.